Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di malam hari ini power statement kita berjudul pengertian berhala. Rekan power statement yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah yang arti sempitnya adalah objek yang disembah dan dipuja. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, maka disebut sebagai Allah. Tetapi untuk objek yang lain disebut berhala. Jadi siapakah Allah bagi seseorang, dialah berhalanya. Atau siapakah berhala bagi seseorang, dialah Allahnya. Kata berhala dalam teks Ibrani ada beberapa di antaranya yang sering digunakan adalah elil, yang artinya not atau tidak ada hasil, tidak mencukupi, insufficiency, tidak bernilai, worthlessness. Dalam teks bahasa Yunani untuk kata berhala adalah idololatres. Idololatres bertalian dengan kata latria. Kata ini bertalian dengan pengabdian atau pelayanan. Dalam hal ini berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan. Rekan yang diberkati oleh Tuhan, adapun pengertian berhala dalam arti luas adalah sesuatu atau satu pribadi yang dianggap paling berharga sebab mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan dan keamanan. Tentu saja berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang bergantung dan jiwanya melekat. Seseorang tidak akan merasa lengkap tanpanya. Kehidupan ini akan menjadi sepi dan kosong tanpanya. Dengan demikian seseorang tidak bisa hidup tanpanya. Dalam hal ini berhala atau Allah adalah kelengkapan hidup yang mutlak harus ada. Allah atau berhala adalah pasangan hidup. Kalau istri atau suami adalah pasangan hidup sepadan, artinya sama-sama manusia. Dan manusia tidak baik seorang diri. Tuhan adalah pasangan hidup yang tidak sepadan, artinya tidak berjenjang, tetapi mutlak harus dimiliki. Kemutlakan Tuhan sebagai pasangan hidup ini dituangkan Paulus dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32 ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri. Sahabat, kalau menjadikan pribadi Tuhan semesta alam sebagai Allah, maka seseorang tidak bisa menikmati apapun tanpa persekutuan dengan Dia. Artinya tanpa hidup dalam keharmonisan dengan Dia. Dia adalah pribadi yang bisa membahagiakan jiwa manusia. Demikianlah Tuhan adalah pribadi yang bisa dinikmati. Berbeda dengan kuasa jahat yang hanya bisa memberi kebahagiaan atau kesenangan dengan fasilitas dunia ini, sebab dirinya tidak bisa dinikmati. Iblis bisa menyenangkan jiwa manusia dengan berbagai fasilitas sehingga manusia tidak merasa membutuhkan Tuhan, sampai jiwanya tidak dibiasakan menikmati Tuhan, sampai tidak akan pernah bisa menikmatinya. Dengan demikian, kalau seseorang bisa menikmati dunia ini tanpa persekutuan dengan Tuhan, berarti ia tidak menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Allahnya. Itu berarti ia menyembah iblis. Demikianlah power statement kita di malam hari ini. Biarlah kita menjadikan Allah sebagai objek sesembahan kita. Allah menjadi pribadi, Allah menjadi pasangan hidup bagi kita. Dalam pengertian pasangan hidup artinya tidak berjenjang, sama, artinya tidak sama level, tetapi Allah adalah pribadi yang divine, yang mutlak kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada power statement berikutnya. Shalom.